Kita memiliki tiga role, yaitu role penerima manfaat, role vendor atau SPPG, dan role BGN. Jadi pada role penerima memiliki beberapa menu utama seperti beranda, buat laporan, riwayat laporan, notifikasi, cek gizi menu, dan panduan MBG. Untuk beranda merupakan akses cepat ke menu lainnya. Lalu di sini ada menu buat laporan, di mana penerima manfaat bisa membuat laporan review dari menu yang didapatkan hari ini. Lalu riwayat laporan ini adalah riwayat dari laporan yang telah disubmit oleh penerima manfaat sebelumnya, yaitu ada diproses dan juga yang selesai. Lalu cek gizi menu adalah menu di mana user atau penerima manfaat bisa melihat secara detail bahan masakan menu hari ini dan juga standar gizi dari menu ini. Di mana menu hari ini dan juga standar gizi ini diinput oleh vendor SPPG. Jadi seandainya kalau misalnya ada review yang tidak sama, atau ada makanan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di report menu hari ini, maka user bisa membuat laporannya. Dan untuk membuat laporan ini, user bisa mengecek dulu gizi menu supaya tahu menu apa saja yang memang dicatat oleh vendor SPPG yang merupakan menu hari ini. Di sini user bisa menceklis salah satu bahan yang menjadi alergan yang memberikan alergi ke tubuhnya. Jadi untuk anak-anak itu seringkali memiliki beberapa alergi bahan makanan seperti seafood atau telur atau intoleransi laktosa. Jadi di sini penerima manfaat bisa menceklis apa saja bahan-bahan yang intoleran di tubuhnya. Berikutnya yaitu role vendor. Jadi role vendor ini adalah SPPG. Jadi di sini sebagai contoh di dashboard vendor ini ada akses cepat ke menu-menu lain. Lalu menu berikutnya ada jadwal dan pengiriman. Di sini SPPG bisa menginputkan bukti pengiriman dan juga jumlah porsi makanan yang dikirim dan juga asal sekolah. Mengingat satu SPPG itu tidak memegang satu instansi saja, tapi bisa beberapa instansi. Admin SPPG bisa mengupload juga foto dari bukti bahwa menu MBG hari ini sudah dihantarkan. Dan dari laporan inilah diperoleh jam real time kapan makanan tersebut sudah sampai di instansi penerima. Lalu ada menu manajemen menu. Jadi menu manajemen menu ini adalah respon dari checklist bahan alergan yang sudah diinput oleh penerima manfaat tadi. Jadi di sini SPPG bisa melihat di salah satu instansi seperti SD1 dan pasar bahwasanya ada kondisi khusus dari peserta didik seperti alergi kacang, alergi seafood dan sebagainya serta jumlahnya di sini. Lalu melalui fitur inilah SPPG dapat terbantu dalam membuat sebuah resep makanan untuk menu hari ini yang menghindari bahan-bahan alergan dari calon penerima manfaat. Jadi di sini admin SPPG bisa menggunakan fitur AI Fuzzy Matching, di mana menggunakan algoritma Jaron-Winker untuk mencocokkan teks bahan menu informal atau singkatan yang diketikkan oleh admin secara otomatis untuk kamus database resmi BGN. Jadi di sini standarisasi bahan diperlukan agar safety gate mendeteksi alergan dan kalori secara akurat. Jadi di sini user atau dari pihak SPPG bisa ketik aja misalnya di sini saus kacang, bihun, tahu, kecap, lalu akan menjalankan fuzzy matchingnya. Lalu di sini fuzzy matching ini akan memberikan warning bahwa saus bumbu kacang ini dia pemicu kondisi khusus. Itu 93% ini confidence dari bahwa saus bumbu kacang ini adalah pemicu alergan gitu. Dimana seperti yang kita tahu di sini ada nih alergi kacang di sini. Atau kalau misalnya dari SPPG-nya typo juga misalnya seperti ini saus kacage gitu, dia juga bisa memahami bahwa saus kacage yang dimaksud itu adalah saus bumbu kacang karena kami menggunakan AI Fuzzy. Jadi melalui fitur inilah kemungkinan dari SPPG itu membuat menu yang ada bahan alergan bagi penerima itu bisa kecil atau bisa jadi tidak ada sama sekali, karena di sini kami sudah memberikan warning sejelas-jelasnya bahwasanya ada bahan-bahan alergan yang diinput oleh user. Dan kalaupun di sini pihak SPPG-nya menyingkat kata-katanya seperti saus KCG, sistem ini bisa mengetahui bahwa saus KCG itu maksudnya adalah saus bumbu kacang seperti itu. Lalu berikutnya bisa melihat laporan penerima. Jadi di sini vendor atau SPPG itu bisa merespon keluhan dari penerima seperti makanan tiba sudah basi dari Siti Rahayu SD3 dan Pasar Selatan pada tanggal dan waktu sekian. Di sini pihak SPPG bisa mengirim tanggapannya.
Yang adalah rule BGN. Jadi di rule BGN ini memiliki beberapa fitur seperti peta sebaran untuk melihat seberapa sebaran dari program MBG ini. Lalu di sini ada verifikasi dan audit mitra. Lalu di sini ada laporan hasil audit bulan ini, di mana BGN bisa melakukan audit kepada SPPG dengan skor dan juga parameter-parameter yang sudah ditetapkan pada SOP BGN. Lalu di sini ada eskalasi keluhan. Di sini BGN juga bisa melihat apa top keluhan yang ada di sebuah SPPG. Misalnya di UD Gizi Prima Bali, ini top keluhannya adalah mengenai makanan basi dan tidak segar. Lalu berikutnya ada analisis sentimen AI. Di sini adalah fitur word cloud, atau semakin besar sebuah kata itu berarti semakin banyak kata itu masuk, semakin banyak keluhan itu masuk. Seperti di word cloud ini, yang paling besar adalah kata basi. Maka paling banyak orang yang mengeluhkan basi. Sedangkan untuk word cloud yang positif itu banyak yang setuju bahwa enak, karena kata enak ini memiliki ukuran yang paling besar. Lalu ada investigasi dan sanksi. Di sini BGN bisa memberikan suspend atau status investigasi kepada SPPG, di mana sistem kami hanya memberikan data dan juga rekomendasi bahwa SPPG ABC itu tahap kritis atau tahap waspada atau baik, seperti itu. Jadi seperti ini dari UD Gizi Prima, tingkat pelanggarannya ini adalah berat karena keracunan massal. Maka sanksi ini tetap yang memberikan secara sadar itu adalah dari pihak BGN, bukan dari sistem kami. Jadi sistem kami itu hanya memberikan analisis sentimen dari masing-masing SPPG.